Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa juga, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Aisyah Diana Tholib ingin menyampaikan kultum tentang circle positif penuh berkah. Dan saya akan menyampaikan beberapa poin pentingnya. Poin yang pertama adalah pentingnya circle positif dalam Islam. Dalam kehidupan ini, kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap keimanan dan akhlak seseorang. Jika kita berada dalam lingkungan yang baik, insya Allah kita akan ikut dalam kebaikan. Sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan yang buruk, maka kita bisa terpengaruh oleh keburukan. Poin yang kedua, ciri-ciri circle positif penuh berkah. Lalu, seperti apa sih circle positif yang penuh berkah itu? Nah, ada beberapa ciri yang dapat kita perhatikan. Seperti yang pertama adalah saling menasihati dalam kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Circle yang baik adalah saling mengingatkan dalam kebaikan dan tidak membiarkan temannya terjerumus dalam maksiat. Yang kedua, ada mendorong untuk semakin dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang baik pasti akan mengajak kita untuk rajin beribadah, menghindari kemaksiatan, dan memperbaiki akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli darinya, atau minimal kamu akan mencium bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, kita bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, atau minimal kamu akan mencium bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika kita bergaul dengan orang yang rajin beribadah, suka berbagi ilmu, dan akhlak baik, maka kita juga akan terdorong untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya pun, jika kita berada dalam lingkungan yang banyak maksiat, lama-kelamaan kita juga bisa terbawa dalam keburukan. Yang ketiga, menghindari ghibah dan hasad. Circle yang penuh berkah tidak dipenuhi oleh gosip, iri hati, dan saling menjatuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah menggunjing satu sama lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Dan yang keempat dan terakhir adalah memberikan motivasi dan dukungan. Dalam circle yang baik, kita akan mendapatkan semangat dan dukungan saat menghadapi masalah, bukan malah dijatuhkan atau dipengaruhi ke arah yang negatif. Poin yang ketiga, akibat dari circle yang buruk. Jika kita berada dalam lingkungan yang negatif, banyak dampak buruk yang bisa terjadi. Seperti yang pertama itu ada menjauh dari ibadah. Jika sering bergaul dengan orang-orang yang lalai dalam sholat, lama-lama kita juga bisa ikut malas dalam beribadah. Dan yang kedua adalah terbiasa dengan maksiat. Jika lingkungan kita suka gosip, pacaran bebas, atau melakukan perbuatan haram, kita bisa terpengaruh dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Dan itu sangatlah tidak bagus, tidak baik. Yang ketiga adalah mudah terjebak dalam dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Poin yang keempat dan terakhir, cara menjaga dan membangun circle yang positif. Bagaimana cara kita menjaga dan membangun circle positif penuh berkah ini? Yang pertama, bisa memilih teman yang solih. Berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah akan membawa kita kepada kebaikan. Dan yang kedua adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita ingin mendapatkan teman yang baik, maka kita pun harus juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah menghindari lingkungan yang negatif. Jika berada dalam lingkungan yang banyak maksiatnya, maka kita harus berusaha untuk menjaga diri atau mencari lingkungan yang lebih baik. Dan yang keempat adalah bersama dalam kebaikan. Ikut dalam kajian, komunitas Islam, atau majelis ilmu bisa menjadi cara untuk menemukan circle yang positif. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita evaluasi dari diri kita. Apakah pergaulan kita sudah membawa kita semakin dekat kepada Allah? Jika belum, maka saat inilah kita mulai mencari dan membangun circle positif yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam teman yang baik dan menjaga kita dalam lingkungan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.